serta epidemiologi dasar dalam pengelolaan pelayanan kesehatan primer. Di mana blok ini bobotnya 3 SKS akan dimulai pada tanggal 30 Mei sampai 26 Juni 2024, yaitu lusa, hari Kamis ya. Jadi di sini 2 hari efektif untuk keterampilan klinik, 1 hari efektif untuk KUME, sehingga total blok menjadi 18 hari, yang mana pada blok ini terdapat 2 modul, yaitu modul pertama, yaitu ilmu kedokteran komunitas dan pencegahan, modul kedua prinsip dasar epidemiologi dan penerapannya di pelayanan kesehatan primer. Nah, pada akhir blok ini mahasiswa diharapkan mampu untuk mengintegrasikan teori dan prinsip kedokteran komunitas dalam pengambilan keputusan masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat, lalu mengintegrasikan juga prinsip kedokteran komunitas dengan kedokteran pariwisata, menganalisis prinsip etika kedokteran, menunjukkan nilai dasar Sabta Bayu, serta melakukan keterampilan dasar terkait prinsip kedokteran komunitas dan praktek kedokteran. Jadi di sini untuk subcapaian pada pembelajaran ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dasar-dasar kedokteran komunitas dan pencegahan, lalu mengidentifikasi faktor risiko dan pemecahan masalah komunitas, lalu merencanakan surveillance, screening, dan penanggulangan kejadian luar biasa. Adapun topik 3 dari blok 2.7 ini terdiri dari dasar-dasar dari kedokteran komunitas dan pencegahan, yang terdiri dari Basic Principle of Community and Preventive Medicine, lalu ada Theoretical Foundation of Community Health and Preventive Medicine, lalu ada Natural History of the Disease, lalu ada ukuran vital events. Yang kedua adalah faktor risiko dan pemecahan masalah kesehatan komunitas yang terdiri dari 4 kuliah juga. Yang pertama kesehatan keluarga, penyakit infeksi, penyakit non-infeksi, serta gizi masyarakat. Lalu untuk topik yang ketiga adalah kejadian luar biasa dan wabah. Di sini juga ada 4 kuliah, yaitu kejadian luar biasa dan wabah, langkah surveillance KLB dan wabah, penerapan surveillance dalam pelayanan kesehatan primer, lalu konsep dan peran screening dalam pencegahan sekunder. Nah, untuk blueprint assessment di sini ada nantinya pada ujian blok akan ada 75 soal MCQ. Lalu aktivitas pembelajaran pada blok ini adalah yang pertama kuliah interaktif dan pleno, lalu ada tutorial, student task, interactive learning, studi lapangan, praktikum, dan juga ada skill. Nah, untuk unit pembelajaran pertama, yaitu dasar-dasar kedokteran komunitas dan pencegahan, di sini adalah menjelaskan bagaimana basic principle of community and preventive medicine, lalu menyimpulkan theoretical foundation of community health dan preventive medicine, menjelaskan natural history of the disease and preventive phase, dan mengaplikasikan ukuran vital events. Di sini ada pemicu pertama, yaitu yang berjudul tahun pertama di Puskesmas Mekarsari. Jadi di sini pemicunya adalah Dr. Mira baru bertugas di Puskesmas Mekarsari setelah sebelumnya dia bekerja di klinik swasta. Dia menyadari bahwa kedokteran komunitas dan pencegahan menggunakan pendekatan kesehatan atau paradigma sehat yang berbeda dengan tempat dia bekerja sebelumnya, yang menggunakan pendekatan sakit atau paradigma sakit. Kepala Puskesmas menyampaikan bahwa berdasarkan data kesakitan periode tahun 2010 hingga 2021, prevalensi penyakit infeksi seperti TB dan penyakit non-infeksi seperti hipertensi meningkat dari periode sebelumnya. Dan jadi Dr. Mira ditugaskan untuk mengembangkan upaya kesehatan dengan pendekatan paradigma sehat dengan mengutamakan upaya pencegahan primer tanpa mengabaikan upaya pencegahan sekunder dan tersier yang dibutuhkan. Selanjutnya, Dr. Mira melakukan review dan analisis hubungan host, agent, dan environment serta perjalanan alamiah penyakit TB dan hipertensi yang akan dijadikan rujukan dalam penyusunan upaya tersebut. Selain itu, sangat penting juga dikaji teori Bloom dan teori perubahan perilaku seperti teori Lewin-Green dan Health Belief Model dari Rosenfox yang menjelaskan pengaruh berbagai faktor terhadap status kesehatan. Keberhasilan upaya kesehatan yang dikembangkan akan dinilai dengan vital statistik seperti angka morbiditas dan mortalitas penyakit TB dan hipertensi. Nah, di sini adalah mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan tentang basic principle community and preventive medicine, lalu menyimpulkan theoretical foundation of community
health dan preventive medicine, menjelaskan natural history, hingga mengaplikasikan ukuran vital events. Lalu untuk unit pembelajaran 2, yaitu faktor risiko dan pemecahan masalah kesehatan komunitas, pemicunya adalah pemicu 2 adalah yang berjudul masalah kesehatan masyarakat di Kecamatan Mekarsari. Masalah kesehatan masyarakat menjadi beban ganda atau double burden, bahkan menjadi triple burden bagi pemerintah. Di satu sisi penyakit menular masih tinggi walaupun sudah menurun, di sisi lain penyakit tidak menular terus meningkat, ditambah lagi dengan munculnya masalah lain seperti stunting. Dr. Mira diminta melakukan kejadian terkait masalah kesehatan, faktor-faktor yang terkait, dan upaya yang telah dan yang akan diterapkan untuk mencegah dan menanggulangi masalah tersebut melalui pendekatan kesehatan keluarga. Kajian difokuskan pada masalah kesehatan ibu dan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, dan masalah gizi masyarakat. Selain itu, kajian juga diarahkan untuk dapat menentukan besaran masalah, faktor risiko atau modifiable risk factor, dan upaya yang telah dilakukan dengan indikator yang relevan. Misalnya, AKI dan AKB dipakai sebagai indikator kesehatan ibu dan anak, CFR sebagai indikator masalah penyakit tertentu, dan prevalensi stunting sebagai indikator gizi masyarakat. Contoh faktor risiko yang bisa dimodifikasi seperti 4 terlalu dan 3 terlambat sebagai faktor risiko kematian ibu dan bayi. Upaya yang telah dilakukan seperti program KB untuk mengatasi 4 terlalu, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K untuk mengatasi 3 terlambat, dan ANC untuk deteksi dini risiko kehamilan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyarankan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif sebagai upaya pengendalian stunting. Selain itu, Puskesmas Mekarsari juga yang terletak di kecamatan yang merupakan destinasi wisata sehingga terjadi migrasi penyakit seperti monkeypox dan MERS. Nah, jadi untuk pemicu 2 diharapkan mahasiswa bisa menganalisis tentang kesehatan keluarga, menganalisis penyakit infeksi, menganalisis penyakit non-infeksi, dan menganalisis tentang gizi masyarakat. Lalu untuk pemicu ketiga, yaitu kejadian luar biasa dan wabah atau outbreak. Di sini judul pemicu 3 ini adalah KLB hepatitis A di Puskesmas. Selama 3 hari berurutan, mulai tanggal 5 hingga 7 September 2022, terjadi peningkatan kasus dengan gejala hepatitis A yang berasal dari Kampung Anyar yang berobat ke Puskesmas Mekarsari. Tanggal 5 September ada 1 kasus, tanggal 6 ada 2 kasus, dan tanggal 7 ada 4 kasus. Dr. Asmara menyimpulkan dari data SKD KLB bahwa terjadi KLB dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Puskesmas. Kemudian Kepala Puskesmas meminta TGC Puskesmas untuk menelusuri dan melakukan penanggulangan. Berdasarkan penelusuran ditemukan 10 kasus lain dengan gejala yang sama dari mereka yang menghadiri pesta kitanan anak Kepala Kampung Anyar pada 1 September 2022. Kepala Puskesmas meminta TGC melapor ke Dinkes Mekarjaya dengan melampirkan Form W1. Pada saat itu pula Dinkes meminta TGC Dinkes mempersiapkan penelusuran KLB ke Kampung Anyar. Keesokan harinya, tanggal 9 September 2022, tim Dinkes dan TGC Puskesmas melakukan penelusuran KLB ke Kampung Anyar. Hasil tes menunjukkan kasus positif HIV hepatitis A. Selanjutnya, semua yang menghadiri acara kitanan diwawancarai oleh tim. Dari penelusuran ditemukan total 30 kasus hepatitis A dari 180 yang menghadiri acara kitanan. Dari sekian banyak makanan yang dihidangkan, es krim vanila coklat mempunyai attack rate paling tinggi, yaitu 60%. Sementara yang lain attack rate-nya di bawah 10%. Untuk mengetahui sumber penularan, studi epidemiologi dengan rancangan case control dilakukan oleh TGC Dinas Kesehatan Kabupaten dibantu dengan tim Puskesmas. Dari data surveillance, selain penyakit menular juga dilaporkan peningkatan penyakit kanker serviks di Kampung Anyar. Setelah TGC menanggulangi KLB, mereka segera merencanakan screening untuk mendeteksi dini dan segera merencanakan prompt treatment pada penyakit kanker serviks. Nah, di sini pada pemicu 3, mahasiswa diharapkan yang pertama bisa mengidentifikasi kejadian luar biasa dan wabah, lalu mengaplikasikan surveillance dan sistem kewaspadaan dini, menerapkan langkah penelusuran KLB dan wabah, serta menjelaskan konsep dan peran screening dalam pencegahan sekunder. Nah itu untuk proses dari tutorial, yaitu SGD ada 3 pemicu.
Selanjutnya adalah student task. Jadi di sini student task bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai prinsip dasar kedokteran komunitas dan pencegahan, serta mengidentifikasi faktor risiko dan pemecahan masalah kesehatan komunitas. Jadi di sini yang pertama, student task yang pertama, di sini mahasiswa akan membahas peran segitiga epidemiologi pada kasus dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit. Jadi nanti akan ada presentasi slide per kelompok kecil. Lalu untuk student task 2 tentang perjalanan alamiah penyakit, presentasi per kelompok kecil juga. Lalu untuk student task ketiga, fase-fase pencegahan penyakit, jadi presentasi slide dan membuat resume. Nah, di sini untuk mekanisme pembagian tugas dalam student task, yaitu dalam satu SGD akan dibagi menjadi 4 kelompok kecil yang terdiri dari 2 hingga 3 orang. 2 kelompok kecil akan membahas topik infeksi dan 2 kelompok kecil lainnya akan membahas topik non-infeksi. Nah, untuk pembuatan slide dapat dibuat per kelompok kecil, namun resume pada SD3 dibuat oleh setiap mahasiswa. Nah, nanti untuk student task juga akan diperjelas lagi kepada mahasiswa oleh Dr. Triani. Nah, di sini untuk pembagian topik student task per SGD, di sini kelompok SGD 1, topiknya adalah TBC dan hipertensi, SGD 2, dengue fever dan anemia pada ibu hamil, SGD 3, rabies dan wasting, SGD 4, hepatitis A dan epilepsi, SGD 5, varicella dan CA cervix, SGD 6, dengue fever dan stunting, SGD 7, rabies dan hipertensi, SGD 8, campak dan stunting, SGD 9, demam tifoid dan CA cervix, SGD 10, varicella dan diabetes, SGD 11, dengue fever dan TBC, SGD 12, bronkopneumonia dan stunting, SGD 13, campak dan anemia pada ibu hamil, SGD 14, COVID-19 dan hipertensi, dan SGD 15, hepatitis A dan wasting. Nah, jadi di sini untuk kontennya ada untuk pada student task 1, jumlah slide maksimal 5, mencakup tentang judul, komponen segitiga epidemiologi, faktor risiko pada kasus terkait segitiga epidemiologi, kaitan antar komponen segitiga epidemiologi, dan kesimpulan. Untuk student task 2, jumlah slide juga maksimal 5 mencakup judul slide, karakteristik fase-fase pada perjalanan alamiah penyakit, skema perjalanan alamiah penyakit, interpretasi atau analisis perjalanan alamiah penyakit, dan kesimpulan. Untuk student task 3, jumlah slide minimal 6 mencakup judul, definisi fase-fase pencegahan, kaitan perjalanan alamiah penyakit terhadap fase pencegahan, penerapan fase pencegahan dalam kasus, lalu resume singkat materi SP1 hingga SP3, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk situasi pembelajaran khusus, di sini tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menganalisis perjalanan alamiah penyakit dan pencegahan penyakit, serta menganalisis langkah-langkah surveillance DBD untuk topik dari situs pertama. Jadi di sini interactive learning yang pertama adalah analisis perjalanan alamiah penyakit dan pencegahan penyakit infeksi dan non-infeksi, di mana perjalanan alamiah penyakit tersebut akan dikaitkan dengan fase-fase pencegahan. Lalu teknis pelaksanaan, mahasiswa diberikan akses oleh tim pengampu di luar topik student task ya sebelumnya, lalu mahasiswa membuat PPT tentang topik tersebut dan mempresentasikannya pada saat interactive learning di dalam kelas. Lalu mahasiswa melakukan diskusi atau debat dalam kelas. Yang kedua, situs yang kedua adalah flip classroom. Jadi analisis langkah-langkah surveillance DBD mencakup alur, atribut, kendala, dan tantangan. Jadi teknis pelaksanaannya untuk pre-kelas memberikan SOP dan panduan surveillance. Jadi mahasiswa membuat PPT tentang topik yang dibagikan during class, yaitu presentasi mahasiswa tentang surveillance DBD dan diskusi. Yang ketiga adalah post-class, yaitu post-classnya adalah post-test MCQ 10 soal oleh pengampu situasi khusus. Nah, di blok CHBP ini juga ada studi lapangan. Jadi di sini studi lapangan secara luring ya ke 8 puskesmas yang ada di Kabupaten Gianyar. Jadi topiknya adalah surveillance penyakit infeksi dan non-infeksi di tingkat puskesmas. Untuk kelompok SGD 1 hingga 7 memilih satu topik penyakit infeksi, dan kelompok SGD 8 hingga 15 memilih satu topik penyakit non-infeksi yang akan didiskusikan di puskesmas masing-masing. Lalu konten yang digali dalam studi lapangan meliputi surveillance yang dikerjakan oleh puskesmas, lalu ada flowchart surveillance. Jadi nantinya setiap mahasiswa membuat laporan studi lapangan dalam bentuk PowerPoint ini minimal 5 slide. Mahasiswa akan mempresentasikan laporan studi lapangan tersebut di SGD masing-masing.
Nah, adapun untuk pembagian tempat untuk studi lapangan, yaitu 8 puskesmas di Gianyar, yaitu Puskesmas Gianyar 1, SGD 1 dan 2, Puskesmas Gianyar 2, SGD 3 dan 4, Ubud 1, SGD 5 dan 6, Ubud 2, SGD 7 dan 8, Sukawati 1, SGD 9, Payangan SGD 10 dan 11, Tegalalang 1, SGD 12 dan 13, Belah Batoh 1, SGD 14 dan 15. Nah, berikutnya adalah praktikum. Pada blok CHBP juga akan diadakan praktikum tentang penghitungan vital statistik untuk praktikum 1. Jadi di sini tim praktikum akan mengajarkan tentang ukuran epidemiologi, ukuran morbiditas, mortalitas, dan fertilitas. Lalu untuk praktikum kedua, analisis dan interpretasi data KLB dan wabah, yaitu bagaimana nantinya mahasiswa akan belajar menganalisis data KLB dan wabah, lalu menganalisis sumber penularan dan faktor risiko, dan terakhir adalah interpretasi data KLB dan wabah. Jadi catatan pada praktikum, nanti mahasiswa wajib membawa laptop yang sudah terinstall Jamovi. Nah, lalu di sini juga ada keterampilan klinik pada blok CHBP, yaitu ada 2 skill. Yang pertama adalah skill pengelolaan vaksin di puskesmas. Lalu skill yang kedua adalah penelusuran KLB. Jadi di sini nanti mahasiswa wajib membawa kalkulator pada saat skill. Nah, adapun untuk pembagian nama tutor SGD dan Studentas pada blok CHBP ini adalah yang pertama SGD 1 adalah Dr. Sarmadi, SGD 2 adalah Ibu Ani, SGD 3 Dr. Ratna Juwita, SGD 4 Dr. Saktivi, SGD 5 Dr. Wiyatnyana, SGD 6 Dr. Triani, SGD 7 Dr. Anom, SGD 8 Dr. Sri Ekayanti, SGD 9 Dr. Pratnya, SGD 10 Dr. Nita, SGD 11 Dr. Rima, SGD 12 Dr. Agus Santosa, SGD 13 Dr. Igusti Rai Tirta, SGD 14 Dr. Masieni, dan SGD 15 Dr. Suyasning. Nah, di sini ada pun juga ruangan SGD-nya sesuai dengan nomor SGD, kecuali Dr. Suyasning nanti di SGD 15 di ruangan 31 ya, Dokter. Nggih. Nggih, makasih. Iya, jadi nanti Rusak katanya ruangannya ya. nggih, nanti silahkan jika tutor berhalangan hadir pada saat proses SGD ataupun Studentas, nanti silahkan bisa menghubungi tim blog, bisa saya atau Dokter Triani, di grup bisa, atau menjapri kami juga bisa. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, Dokter. Silahkan.